Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Selamat malam pemirsa. Pertanyaan yang masih belum terjawab hingga saat ini. Kapan prestasi olahraga negeri ini mampu disegani bangsa-bangsa lain? Nyatanya hingga kini hanya bulu tangkis yang mampu membawa nama Indonesia ke kancah dunia. Sedangkan cabang olahraga lain nyaris tak terdengar. Masih banyak tantangan yang harus ditaklukkan. Pemerintah pun datang dengan solusi desain besar olahraga nasional. Nah, bagaimana isi desain besar olahraga nasional ini? Dan apa langkah selanjutnya untuk merebut kembali era emas olahraga? Bersama saya Boy Noya, inilah Indonesia Town Hall. Kalau selama ini prestasi olahraga kita masih kurang berhasil, itu artinya cara-cara yang selama ini kita lakukan mungkin tidak tepat. Saya minta tata kelola, pembinaan atlet, ekosistem nasional untuk prestasi olahraga harus direview total. Rancang tata kelola pembinaan atlet yang tersinergikan dengan baik dari daerah sampai pusat. Dan untuk membahas tema diskusi kita ini telah bergabung bersama kita melalui sambungan Zoom Bapak Zainuddin Amali, Menteri Pemuda dan Olahraga. Selamat malam Pak Menteri. Selamat malam, salam olahraga. Salam sehat, salam olahraga. Dan di layar juga, layar Zoom, kita telah tersambung dengan Susi Susanti, legend, mantan atlet nasional dan peraih medali emas Olimpiade. Selamat malam Susi Susanti. Selamat malam, Mas Noya. Dan tidak hanya itu, karena di studio telah hadir juga Ketua Umum KONI Pusat, Bapak Marsiano Norman. Selamat malam, Pak Nor. Selamat malam. Pasti sibuk sekali ya. Menjelang PON, Bapak pulang pergi Jakarta, Papua seperti itu. Iya, itu yang kita kerjakan untuk mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Iya, salam sehat, salam olahraga. Salam Dan olahraga. juga telah hadir, pemirsa, Ibu Hetifa Syaifudian, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI. Selamat malam, Ibu. Malam, salam olahraga. Ibu kelihatan masih tetap semangat. Olahraganya apa, Bu? Waduh, minimal lari. Minimal lari, 10K, 5K? 5K lah. 5K. Dan juga pemirsa, telah hadir juga pengamat olahraga, wartawan senior, teman seperjuangan saya juga, Bung Anton Sanjoyo. Selamat malam, Bung Anton. Selamat malam, Boy. Beliau dipanggil Joy ya, Bung Joy lah. Lebih enak panggilnya Bung Joy ya. Selamat malam. Masih olahraga dong? Masih sepedaan? Masih naik Sepeda, gunung? lari, ya gitu aja lah, Boy. Malum sudah pensiun, Boy. Pak Menteri, semua ada di sini. Kita akan membahas sesuatu yang sangat penting. Sebelumnya kita lihat dulu yang satu ini. Dari cabang bulu tangkis ganda putri inilah, akhirnya lagu Indonesia Raya berkumandang di ajang Olimpiade Tokyo 2020. Indonesia sebenarnya mengirim atlet untuk sejumlah cabang olahraga ke Olimpiade Tokyo. Namun hanya bulu tangkis dan angkat besi yang mampu mendulang medali. Apakah itu hasil dari pembinaan yang terdesain? Saya berani katakan itu tidak. Kita dapatkan by accident. Hingga hari ini, Indonesia belum juga mampu tampil sebagai salah satu negara terkuat dalam bidang olahraga. Jangankan untuk level dunia seperti Olimpiade, di kawasan Asia Tenggara saja, Indonesia tidak mampu menjadi nomor satu. Ingat bahwa penduduk kita 267 juta lebih dan mayoritas adalah generasi muda. Sangat tidak masuk akal jika kita kekurangan calon atlet yang berbakat, pasti jutaan yang berbakat. Walau sudah merdeka selama 76 tahun, nyatanya Indonesia belum melirik olahraga sebagai sebuah aset yang harus dikembangkan. Karena itu, jangan heran kalau Indonesia selalu kering prestasi. Ada sekitar 13 permasalahan yang membuat olahraga Indonesia sulit mendulang prestasi di level dunia. Permasalahan ini dipetakan untuk kemudian membuat grand design olahraga nasional yang akan menjadi panduan perencanaan olahraga dari hulu hingga hilir. Target utamanya adalah menjadikan Indonesia masuk dalam 5 terbaik
di ajang Olimpiade 2044 sebagai hadiah 100 tahun Indonesia Merdeka. Ya, pemirsa, kita langsung bertanya kepada orang yang sangat bertanggung jawab untuk olahraga secara nasional. Pak Menteri, Anda berbicara di media massa tentang desain besar olahraga nasional. Dan malam hari ini dengan waktu yang sangat singkat, kami ingin mendengar Pak Menteri, seperti apa poin-poin penting yang ingin Anda sampaikan melalui desain besar olahraga nasional ini. Silakan Pak. Ya, desain besar olahraga nasional itu sebagai jawaban kami terhadap arahan Bapak Presiden pada peringatan HORNAS ke-37 tahun lalu. Ya. Tadi cuplikannya sudah. Kami, kemudian KONI, KOI, dan stakeholder olahraga lainnya diminta untuk mereview total ekosistem pembinaan olahraga nasional. Ya. Itu perintahnya. Dari perintah itu kemudian kami melahirkan desain besar olahraga nasional yang berisi tentang berbagai hal menyangkut olahraga. Iya. Kita petakan apa permasalahannya, kemudian apa solusinya, Iya. kemudian apa memulainya dari mana, dan ujung serta target-target kita tuangkan di dalam desain besar olahraga nasional itu. Sebagai contoh misalnya, sekarang ini kita mendapatkan prestasi, saya konsisten menyatakan bahwa itu by accident. Tidak by design. By accident, oke. Ya, nah kita akan desain, kita akan ciptakan prestasi itu melalui desain besar olahraga nasional. Ya. Nah, dalam desain besar olahraga nasional itu, pertama kita memetakan apa target kita. Target kita adalah Olimpiade, jadi bukan lagi ASEAN Games atau SEA Games. Langsung saya tarik dan teman-teman menarik ke Olimpiade. Olimpiade menjadi sasaran utama. ASEAN Games dan SEA Games adalah sasaran antara kita. Dengan demikian, kalau tinggi sasarannya, maka yang lain ini akan ikut. Iya. Oke. Kemudian untuk menuju ke sana, tentu kita harus cari cabang olahraga mana yang dipertandingkan di Olimpiade. Banyak cabang olahraga yang ada di tempat kita. Pak Marsiano bisa menggambarkan sekitar 70-an cabang olahraga yang tergabung dalam KONI, tetapi tidak semua dipertandingkan di Olimpiade. Iya. Itu pertimbangan pertama. Pertimbangan kedua, sesuai dengan kondisi fisik orang Indonesia. Akhirnya, dengan diskusi kita dengan para stakeholder, dengan para profesor keolahragaan, kita memutuskan bahwa kita berfokus kepada olahraga yang mengandalkan teknik dan akurasi. Nah, ini bertahap, Bung Boy, ini bertahap dari talenta, atlet talenta, kira-kira sekitar 250.000 orang, terdiri dari siswa-siswa sekolah yang tersebar di seluruh Indonesia, karena tadi Pak Presiden menyampaikan pasti banyak talenta yang tersebar. Betul. Kemudian itu kita kelola melalui 10 sentra. 10 sentra, setelah 250.000, kemudian terseleksi menjadi 37.500. Kemudian terseleksi lagi menjadi 3.750, terseleksi lagi menjadi 750, dan ujungnya atlet elit nasional tersisa 150 orang. Nah, itu yang akan kami tempatkan nanti di training camp di Cibubur. Tentu banyak faktor yang bisa menjadi pendukung. Berbagai kementerian lembaga, gubernur, bupati, dan wali kota harus ikut bersama-sama di dalam mensukseskan desain besar olahraga nasional ini. Betul. Tadi benar, minimal kami memetakan ada 13 permasalahan yang kita mana temukan. Yang paling penting Pak Menteri, dari ke-13 itu mana yang paling urgent sekali untuk kita benahi? Baik, yang paling urgent adalah misalnya kita bicara tentang kepelatihan. Bila dibandingkan dengan negara-negara lain, kita masih jauh tertinggal, baik pelatih dari sisi kualitasnya, artinya punya sertifikasi standar, atau dari jumlah, kita tertinggal di situ. Kemudian coaching, juga pelatihan, iya, di samping itu, hulunya juga kita harus benahi, yakni tingkat kebugaran masyarakat kita. Rata-rata tingkat kebugaran masyarakat kita itu masih sangat rendah. Tidak mungkin kita mendapatkan talenta yang bagus dari sumber talenta yang tidak bugar. Kemudian di samping itu regulasi-regulasi
Kemudian di samping itu juga ada permasalahan tentang kurikulum khusus untuk atlet. Tidak mungkin seorang atlet diberikan kurikulum secara reguler sama dengan siswa-siswa yang tidak atlet. Pasti kalau dipaksakan sekolahnya akan tidak sukses dan latihannya juga tidak akan baik. Nah, hal-hal yang seperti ini yang kami petakan, tentu ini bukan kerja kami saja, peran KONI, peran Komite Olimpiade Indonesia, NPC, perguruan tinggi, para guru-guru besar perguruan tinggi, semua, para praktisi, semua kami ajak untuk berdiskusi sehingga melahirkan desain besar olahraga nasional. Saya sebelum kita break, saya mau tanya ke Susi langsung, karena ini berkaitan sama atlet. Ibu Susi, ya kan? 13 permasalahan, lalu ada banyak sekali apa yang diuraikan oleh Pak Menteri. Kira-kira ini impact-nya buat atlet, bukan hanya yang sedang pembinaan, tapi yang sudah berprestasi pun, impact-nya apa Ibu Susi? Memang pasti impact-nya akan sangat besar sekali ya, di mana memang untuk menjadikan seorang juara itu butuh pembinaan yang berkesinambungan. Dan mungkin sampai saat ini mungkin yang dari cabang-cabang olahraga yang mungkin konsisten dalam membina itu ya melihat dari prestasi mungkin bulu tangkis. Dengan adanya desain besar olahraga, tentunya ini akan membawa pengaruh yang sangat luar biasa sekali terhadap semua cabang olahraga yang menjadi prioritas. Dan harapan kita tentunya untuk kedepannya akan semakin banyak bibit-bibit unggul yang akan lahir dari generasi muda kita untuk bisa menjadi seorang atlet yang bisa memberikan prestasi tentunya. Mungkin tidak hanya di bulu tangkis, tapi cabang-cabang olahraga yang menjadi prioritas untuk nantinya bisa berprestasi tidak hanya di SEA Games, Asian Games, tapi juga bisa memberikan prestasi di Olimpiade. Jadi saya sangat setuju sekali bahwa ini akan menjadi satu mungkin program yang sangat baik untuk kedepannya terhadap olahraga Indonesia. Ibu Susi, terima kasih. Impact-nya sangat bagus, bukan hanya buat bulu tangkis, tapi buat semua cabang. Pemirsa yang mana-mana, kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Ya, Anda masih di Indonesian Town Hall. Kita langsung ke Pak Norman. Pak Norman, penjelasan yang sangat cepat tadi, kena sasaran dari apa yang dijelaskan oleh Pak Menteri soal desain besar. Nah, KONI sebagai partner, bagaimana menselaraskan apa yang menjadi program pemerintah ini? Karena Pak Presiden sudah memberikan persetujuan. Desain besar olahraga nasional yang dijelaskan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga tadi, itu menjadi rujukan Komite Olahraga Nasional Indonesia. Dalam desain besar olahraga nasional itu dibahas masalah bagaimana pembinaan olahraga pendidikan di sekolah. Bagaimana pembinaan olahraga rekreasi masyarakat. Untuk KONI, kita mengambil pembinaan olahraga prestasi. Karena kita ketahui bahwa di bawah Komite Olahraga Nasional Indonesia ini ada 70 cabang olahraga prestasi. Tetapi dari 70 cabang olahraga itu, tadi Bapak Menteri memprioritaskan beberapa cabang olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade. Dan itu menjadi prioritas kita untuk pertama, melihat dari persiapan pelatihnya. Yang kedua, menindaklanjuti dengan bagaimana rekrutmennya. Yang ketiga, bagaimana jenjang kompetisi dari para atlet ini. Baik itu mulai dari tingkat daerah, tingkat wilayah, tingkat nasional, yang di Pekan Olahraga Nasional 4 tahunan ini, kita harapkan lahir atlet-atlet masa depan kita yang akan juga nanti menggantikan senior-seniornya yang berprestasi luar biasa seperti Mbak Susi Susanti yang juara Olimpiade ini. Kita berharap dari PON itu lahir atlet-atlet yang nanti ke depan membuat kita bangga. Betul. Jadi kompetisi yang sehat akan melahirkan atlet-atlet yang hebat. Kemudian dari prioritas cabang olahraga, memang benar dikatakan bahwa selama ini lumbung medali Olimpiade itu dari bulu tangkis. Tradisi medali emas bulu tangkis masih terpelihara. Selanjutnya kita harus memberikan apresiasi kepada angkat besi. Karena angkat besi juga selalu menyumbangkan medali dalam Olimpiade. Kemarin kita berharap juga dari panahan, tetapi ke depan saya yakin panahan akan maju. Juga kita harapkan juga dari atlet menembak,
selancar ombak, itu semua potensinya sangat besar. Pak Marsiano, sebentar. Tadi disinggung soal kepelatihan yang begitu kurang memadai atau lemah. Nah, bagaimana KONI menyikapi? Apa langkah KONI untuk memberikan, menyediakan pelatih-pelatih yang bagus tentunya buat semua cabang? Tentunya kita mengharapkan untuk pelatih-pelatih ini betul-betul mendapatkan bimbingan semenjak pelatih itu pelatih kelas daerah. Iya. Kualitas pelatih di daerah, kemudian di tingkat provinsi, di tingkat nasional itu jenjangnya harus baik, dan juga ada program-program peningkatan kualitas pelatih. Apakah kita mendatangkan pelatih-pelatih kelas dunia untuk membimbing mereka, atau kita mengirim atlet pelatih-pelatih ini untuk studi banding keluar untuk melihat bagaimana negara seperti Korea, Jepang, Cina, negara-negara di Asia itu mempersiapkan atletnya. Baik, saya mau ke Bung Joy. Bung Joy, Anda sering mengkritisi ataupun sering menulis soal kompetisi yang hebat, kompetisi yang bagus akan melahirkan atlet-atlet yang bagus. Nah, menurut Anda, desain besar olahraga ini sudah mengakomodir tidak apa yang menjadi ide ataupun ada di pikiran Anda? Pertama, Boy, saya harus bilang, saya mengikuti Kementerian Olahraga itu mungkin sejak tahun 93. Sejak Pak Hayono Isman, Pak Agung Laksono, sampai sekarang saya masih ikuti juga Pak Zainuddin Amali. Semuanya omong tentang desain besar olahraga nasional. Ada yang bilang cetak biru, ada yang bilang grand design. Tapi baru kali ini saya melihat ada yang tertulisnya paling tidak. Ada datanya paling tidak. Tapi saya harus katakan, saya kecewa sebetulnya, Boy. Kenapa saya kecewa? Kita semua bicara mengenai desain besar olahraga nasional dengan target yang menurut saya sangat muluk. Kita akan peringkat sekian dunia, kita akan ke Olimpiade merebut sekian emas dan macam-macam. Itu di ujungnya, Boy. Ibaratnya saya orang tua berharap anak saya bisa dapat cum laude di Harvard. Tapi saya tidak pikirkan bagaimana TK-nya. Dia mau SD di mana yang terbaik? Saya mau kasih dia SMP di mana yang terbaik? Tidak dipikirkan, Boy. Tidak ada di sini, Boy. Yang saya heran adalah bisa dapat angka yang begitu detail, 250.000 siswa, 337.000 atlet kelas olahraga. Dapatnya dari mana, Pak? Dapatnya dari mana ini? Karena ruang terbuka hijau saja makin sedikit. Anak saya mau olahraga di mana aja kita nggak tahu. Mal-mal sekarang dibangun di mana-mana, tidak ada ruang terbuka hijau. Bagaimana seorang anak mau datang ke ruang terbuka hijau untuk sekedar berolahraga, kemudian nantinya menjadi atlet? Karena tidak ada sarana. Saya nangkep apa jadi tidak poinnya. Ada. Mas Bapak, mau dapat dari mana 250.000 ini? Saya ke Pak Menteri, bagaimana menyikapi ini? Ruang hijau juga kita, bagaimana kita menciptakan anak-anak yang sehat, anak-anak yang punya animo olahraga yang kuat, kalau tidak didukung oleh fasilitas prasarana dan sarana, karena itu masuk dalam 13 poin yang Kemenpora sebutkan. Ya, desain besar olahraga nasional ini tidak dikerjakan sendirian oleh Kemenpora. Dari mana dapat 250.000 ini? Itu kami berharap dari Kemendikbud Ristek, kemudian sekolah-sekolah yang di bawah binaan provinsi dan kabupaten kota. Kita jadi bukan kita yang mengerjakan itu. Makanya nanti rencana mudah-mudahan segera ditandatangani oleh Pak Presiden Perpres. Ini dasar hukumnya ini Perpres. Bukan cuma Inpres atau Kepres. Jadi masing-masing kementerian lembaga itu punya tanggung jawab. Misalnya untuk 250.000, itu kan kita harapkan dapatnya dari siswa-siswa SMP seluruh Indonesia. Itu ya berarti kita harus kerjasama dengan yang punya kewenangan. Kewenangannya di mana? Di Bupati Wali Kota. Bupati Wali Kota di atasnya koordinasinya kemana? Kementerian Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri sudah paraf juga Perpres. SMA, SMU yang di atasnya itu di mana kewenangannya? Di provinsi. Kemudian kalau dia tingkat mahasiswa berarti dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi berjenjangnya itu seperti itu. Kita akan
jaring, kemudian kita akan tempatkan 10 sentra di seluruh Indonesia. Jadi bukan hanya di satu tempat. Misalnya satu daerah itu kira-kira menurut hitungan talentanya apa yang kuat di situ. Misalnya atletik. Iya. Nah, kita akan rekrut di situ banyak, walaupun sekarang sudah melebar di berbagai tempat. Bahwa atletik itu bukan hanya di daerah timur misalnya kan begitu ya. Ya. Jadi 250.000 siswa talenta bakat itu masih yang dari awal. Bahkan tadinya kita berpikir dari SD ya, dari mereka yang suka olahraga dan lain sebagainya. Nah, memang ini sekali lagi ini adalah kolaborasi dari semua kementerian lembaga dan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota. Kalau hanya Kemenpora, saya nyatakan saya tidak sanggup. Siap. Pak Menteri, saya mau ke Ibu Hetifah, bagaimana menanggapi ini? Ada perpres sungguh kuat dasar hukumnya di sini. Ya, kami di DPR, wah pastinya ya bukan cuma mendukung, kami sekarang malah sudah membentuk panja, panitia kerja khusus, masuk di dalam prolegnas, Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional yang akan merevisi undang-undang sebelumnya nomor 3 tahun 2005 yang mungkin kita anggap sekarang ya sudah tidak sesuai lagi dengan desain besar ini. Nah, jadi itu juga bentuk dukungan yang sangat konkret ya, karena nanti di situ kita akan bicara soal pendanaan atau pembiayaannya, dan juga termasuk tadi ada persoalan dengan pelatih, ada persoalan dengan insan olahraga lain, kesejahteraannya seperti apa, dan semua hal yang nanti dibutuhkan untuk mensupport realisasi dari capaian-capaian ataupun hal-hal yang ingin diperoleh dari adanya desain besar ini harus didukung baik tadi aturan maupun penganggarannya. Baik Ibu. Undang-Undang Keolahragaan Nasional 2005 ya Bu ya. Sekarang ada desain besar olahraga nasional. Buat kami, saya yang mungkin juga pelaku olahraga, itu cuma angka, titik, dan huruf Bu. Implementasinya di lapangan tuh seperti apa? Nah, ya kan? Oke. Saya pernah, saya pernah bicara dengan Menteri Adi Aksa Daud menjelang SEA Games tahun berapa saya lupa. Joy, saya tidak punya atlet katanya. Lalu bagaimana kami mau berprestasi? Iyalah, Bapak nggak akan punya atlet, nggak ada pertandingan, nggak ada perlombaan. Iya. Ya kan itu. Ini titik, koma, angka di sini cuma di buku, Bu. Nah, kalau sekarang ini dengan adanya desain besar ini, semua kementerian wajib hukumnya mensupport, semua berkontribusi. Misalnya tadi dari segi pendanaan, Menteri Keuangan dia tanda tangan, dari sisi mungkin Pemda, komitmennya untuk misalnya mendukung beberapa cabur unggulan di daerahnya. Mendagri juga mendukung. Dari sisi tadi manajemen talentanya, Mendikbud mendukung. Semua kementerian yang terkait, termasuk BUMN, bahkan salah dua mitra kami yang saat ini belum optimal ya pemanfaatannya, yaitu pariwisata dan ekonomi kreatif untuk sport science, sport industry, juga nanti harus berkomitmen. Apalagi Kementerian PU dalam hal infrastrukturnya. Baik, nanti kita teruskan diskusi yang menarik ini. Pemirsa yang mana-mana, kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Anda kembali di Indonesia Town Hall. Bung Joy, kompetisi kekuatannya seperti apa untuk menciptakan seorang atlet? Baik, untuk jadi atlet, Susi Susanti itu bukan tiba-tiba aja nongol jadi Susi Susanti rebut medali emas, Boy. Dia dari kecil bertanding, berdarah-darah, berkeringat, dia mengorbankan masa kecilnya untuk kemudian dapat emas Olimpiade. Nggak datang begitu aja. Itu hasil dari kompetisi. Oleh sebab itu yang saya tagih sebetulnya, entah dari pemerintah, siapapun stakeholder olahraga, adakan pertandingan, adakan perlombaan. Kalau tidak, kita mau dapat atlet dari mana seperti kata Adi Aksa Daud? Saya nggak punya atlet, ya iyalah nggak pernah ada pertandingan. Susi itu bertanding dari mulai mungkin umur 5 atau 6, dia sudah bertanding di level daerah, kemudian di level nasional, dia bisa dapat. Ya kan, tidak tiba-tiba lahir Susi Susanti gitu loh. Nah, kompetisi yang Anda bilang tadi sangat penting. Oleh sebab itu saya sangat marah ketika Kemenpora menghentikan kompetisi sepak bola. Sebobrok-bobroknya PSSI,
kompetisi yang paling jalan ya sepak bola dan bulu tangkis. Oleh sebab itu bulu tangkis selalu menghasilkan medali emas. Ya kan? Apa jadinya kalau atlet-atlet angka besi itu mendapatkan porsi kompetisi yang cukup, mempunyai tempat latihan yang mumpuni, bukan cuma emas, Boy, diamond dia bisa dapat. Saya mau ke Susi. Bagaimana Anda menanggapi apa yang dibilang oleh Joy ini, Susi? Kompetisi yang sehat, kompetisi yang rutin itu akan menghasilkan juara seperti Anda. Ya, memang salah satunya untuk bisa menjadi juara tentunya lewat kompetisi. Tapi pembinaan itu memang dari awal ya. Jadi mungkin pengalaman saya bahwa saya mulai mengenal bulu tangkis di usia 6 tahun. Dan di situ memang dari awal ada kompetisi mulai dari kelompok SD waktu itu, saya ingat sekali, Porseni se-Jawa Barat. Jadi waktu itu kelompok SD, kalau sekarang ini bulu tangkis mungkin sudah ada pengelompokan usia ya. Ada usia dini di bawah 11 tahun, lalu ada anak-anak, ada pemula, ada remaja, ada junior. Jadi memang program dari PBSI itu memang berjenjang sekali. Dan ini membuat mungkin pembinaan dan juga mungkin bibit-bibit di atlet-atlet bulu tangkis itu akan banyak sekali. Salah satu memang kompetisi itu sangat penting sekali. Karena dengan kompetisi tentunya akan lebih banyak atlet-atlet yang akan terpantau. Jadi memang step by step itu sangat baik sekali ya. Mungkin dari klub kecil, dengan adanya klub kecil lalu akan dipantau lewat kompetisi-kompetisi oleh klub besar. Jadi memang ada salah satu mungkin yang dibilang Pak Joy juga memang betul. Betul. Pak Marsio, kompetisi. Akhirnya kembali lagi ke KONI, bagaimana membina federasi olahraga yang begitu banyak untuk mereka di-push, distimulasi untuk melakukan kompetisi, apapun lah kompetisinya. Kita betul-betul, saya setuju tadi Bung Joy menyatakan bahwa kompetisi yang teratur itu adalah di sepak bola, kemudian bulu tangkis. Tetapi KONI sekarang juga menggerakkan cabang-cabang olahraga untuk mereka punya liga yang mana kejuaraannya itu rutin, baik liga baseball, liga equestrian, liga softball, dan liga-liga yang lain, supaya basket sudah jalan, volley sudah jalan dengan bagus ya, itu supaya mereka bertandingnya tuh jam terbangnya tinggi. Karena hanya itu yang bisa menguji atlet kita, hanya itu yang bisa menjaga performance mereka selalu pada titik yang tertinggi. KONI memberi sanksi kepada federasi atau kepada federasi yang tidak melakukan kompetisi yang benar? Oh, saya rasa semua organisasi olahraga minimal dia wajib melaksanakan kejuaraan nasional. Sebelum kejuaraan nasional itu ada kejuaraan-kejuaraan di tingkat daerah yang supaya mereka nanti bisa mewakili daerahnya pada kejuaraan nasional. Sehingga lapisan pembina olahraga di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten kota, itu betul-betul menjadi atensi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia untuk mereka semua juga bergerak. Jangan semua hanya nunggu kejurnas saja. Atlet yang tidak pernah ada ujung pangkalnya, dia langsung ikut kompetisi nasional. Hal-hal seperti ini yang jadi contoh yang kurang baik. Seperti halnya kalau tinju. Pembinaan tinju yang baik, sebetulnya petinju profesional itu dari petinju-petinju amatir yang juara. Betul. Itu baru dia jadi petinju profesional yang baik. Kalau kita lihat petinju-petinju juara dunia, rata-rata mereka bekas juara olimpiade. Dan kalau di Indonesia kita harapkan petinju profesional itu berasal dari petinju-petinju amatir yang juga jenjang pertandingannya, kompetisinya itu sering. Baik. Saya dapat poinnya Pak Marsiano. Kita media akan mengawasi setiap kompetisi yang ada di Indonesia tentunya. Terima kasih. Nah, Pak Menteri, dalam 13 poin itu nanti saya akan coba kembangkan lagi diskusi ini. Ada sport science dan juga ada pendanaan. Pendanaan ini menjadi PR buat kita. Apa langkah pemerintah untuk mensupport kegiatan olahraga melalui pendanaan? Pertama saya mau klarifikasi dulu yang disampaikan oleh Bung Joy. Mungkin yang dimaksud adalah Kemenpora sebelum saya menghentikan kompetisi. Karena justru sekarang ini saya yang menjaminkan diri saya supaya liga bisa jalan. Federasi sudah mengajukan izin 3 kali nggak dapat. Akhirnya saya harus personal garansi, Bung Joy.
bagaimana supaya kompetisi itu bisa jalan. Oke, yes, itu. Clear itu. Okay. Bagaimana soal anggaran yang besar? Kami sadar, Bu Hetipa tahu, anggaran kami itu yang tahun ini cuma 1,7. Sementara kebutuhannya untuk menggerakkan desain besar olahraga itu jauh lebih besar. Nah, gimana caranya? Karena semua terlibat, urusan infrastruktur, saya minta tolong Menteri PUPR. Dan alhamdulillah kita sekarang akan dibangunkan satu training camp yang lengkap, dan itu Bung Boy meniru yang punya Ajinomoto di Jepang. Semuanya lengkap, di situ ada penginapan atlet, pelatih, ada sekolah, ada tempat, semuanya. Di situ nanti kita akan taruh dokter, ada psikolog, ada ahli gizi, dan lain sebagainya. Dan itu bukan dikeluarkan dari anggaran Kemenpora. Yang membiayai adalah bangunan fisiknya dari Kementerian PUPR, dan sudah desainnya sudah selesai sekarang ini. Nah, kemudian untuk mengisi tentu saya akan bicara dengan kementerian yang lain. Ada satu komitmen dari Menteri BUMN, Pak Erick Thohir, akan menyiapkan bapak angkat untuk cabang-cabang olahraga unggulan yang masuk di dalam desain besar olahraga nasional. Jadi, misalnya Bank A akan menjadi bapak angkat dari cabang olahraga apa, tetapi yang masuk dalam DBON ya, dan itu semuanya diurusin. Itu komitmennya Pak Erick Thohir. Karena yang di dalam desain besar ini tidak banyak. Kita hanya menyiapkan 12 cabang olahraga, kemudian ada 2 yang kita persiapkan kalau waktu itu kita jadi tuan rumah. Iya, saya tangkap. Kemudian di samping itu juga soal kompetisi, saya sadar dan saya setuju bahwa kompetisi di dalam negeri juga sangat kurang. Nah, 2 minggu yang lalu pada saat rapat kabinet, Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sudah juga mengusulkan LPDP, ya, beasiswa untuk atlet. Jadi kita misalnya panahan ini kan kiblat kita sementara ini ke Korea. Atlet itu akan kita berikan beasiswa, kita kirim karena di sana ada kompetisi, dia latihan. Atletik ke Amerika, renang ke Amerika, yang begitu-begitu Bung Boy. Siap. Jadi kalau melihat dari anggaran kami pasti tidak masuk akal. Tetapi ini akan dikeroyok beramai-ramai oleh kementerian dan lembaga lainnya di luar Kemenpora. Saya mau tanya ke Ibu ini soal anggaran. Bagaimana Ibu dari DPR sendiri? Ya, itu yang membuat kami kecewa ya, karena banyak mimpi tapi anggarannya tuh kecil sekali. 2,3 tiba-tiba ya dipotong lagi jadi 1,7. Tahun 2022 1,9. Namun ya cerdiknya Pak Menteri ini dengan dana yang kecil, bagaimana caranya bisa melibatkan stakeholder lain supaya bisa ikut serta. Walaupun di dalam undang-undang SKN yang akan datang revisi, Pak Marciano ya mengusulkan dari KONI setidak-tidaknya kalau bisa anggaran negara baik itu APBN, APBD 2% itu didedikasikan untuk keolahragaan. Nah, ini salah satu terobosan ya, mudah-mudahan ini bisa kita perjuangkan dan 30% dari anggaran olahraga itu menjadi dana abadi. Ya, Bung Joy punya usul mengenai pendanaan. Mungkin Anda melihat negara-negara lain soal pendanaan untuk Indonesia kondisi seperti begini? Ya, dari dulu kita ngomong olahraga itu presiden sebelumnya, sekarang Presiden Jokowi, olahraga adalah bagian untuk membangun karakter bangsa. Karakter and building nation. Tapi anggarannya cuma 0,065% dari APBN. Jadi menurut saya omong kosong. Karena itu political will sebetulnya dari pemerintah juga. Berupa anggaran itu yang paling nyata lah. Ya. Tapi yang jelas memang kita tidak pernah meletakkan olahraga itu dalam konteks yang betul-betul penting dalam membina karakter bangsa. Tidak pernah sama sekali. Ya, saya harus katakan itu dengan sangat menyesal, pahit barangkali. Tapi memang itu yang terjadi, Boy. Bung Joy, kami dapat poinnya. Dan pemirsa jangan mana-mana, kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Ya, Anda masih di Indonesian Town Hall. Pak Menteri, satu pertanyaan yang menarik yang ada di pikiran kami di Metro TV. Bagaimana mengubah olahraga yang tadinya menjadi suatu investasi, bukan cost? Ya, saya setuju dengan Bung Joy tadi.
bahwa selama ini kita menempatkan olahraga, kalau saya ibaratkan, ini bukan makanan utama, tetapi makanan pembuka atau makanan penutup. Selalu kita tempatkan, padahal kita mengharapkan pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter, yang tangguh, yang punya kemampuan untuk bersaing. Tetapi terus terang, realnya di masyarakat belum menempatkan olahraga sebagai menu utama untuk pembangunan sumber daya manusia. Saya sangat setuju itu. Oleh karena itu, dalam desain besar olahraga nasional ini, kami tempatkan di awal-awal, kita harus memandang olahraga adalah investasi. Investasi untuk membangun sumber daya manusia yang tangguh, yang handal, dan lain sebagainya itu. Selama ini, kita memandang bahwa kalau anggaran untuk olahraga itu adalah cost, adalah biaya. Nah, saya kira paradigma-paradigma yang seperti ini yang kita coba robah di dalam desain besar olahraga nasional. Kalau semua sudah berpikir bahwa ini adalah investasi, maka tidak berhitung berapa, dan berapanya. Dan semua stakeholder yang terlibat akan melakukan kerjanya dengan sungguh-sungguh karena kita sedang membangun sebuah sumber daya yang kita butuhkan untuk Indonesia ini ke depan akan lebih maju. Soal prestasi, soal peringkat, soal itu adalah efeknya saja menurut saya. Tetapi yang kita harus bangun adalah fondasi. Makanya Bung Boy ditanya oleh teman-teman media, apa yang Anda harapkan dari desain besar? Saya tidak mengharapkan prestasi dalam jangka pendek, dan saya tidak pernah bermimpi saya berprestasi. Tetapi yang saya inginkan, ini adalah fondasi yang kuat untuk olahraga kita ke depan. Jadi itu, Bung Boy. Jadi sekali lagi, saya menyiapkan ini untuk fondasi, silahkan penerus-penerus setelah saya yang akan menikmati hasilnya. Saya ikhlas untuk itu. Ya, Susi Susanti, bagaimana Anda melihat sebuah olahraga menjadi suatu investasi? Ya, betul sekali Mas Boy. Memang saat ini memang mungkin masyarakat atau siapapun melihat bahwa olahraga bukan hal yang penting ya. Jadi memang untuk keluarga sendiri kayaknya kalau ingin menjadi atlet aja anaknya, mereka selalu mengatakan ada masa depan atau tidak. Sehingga banyak sekali keluarga yang mungkin tidak mendukung apabila anaknya ingin menjadi seorang atlet. Jadi olahraga itu hanya sekedar hobi, bukan sebagai prestasi. Jadi hal ini yang mungkin harus dirubah ya cara berpikirnya. Dan tentunya harapan saya dari pemerintah, dari semua pihak tentunya kalau olahraga ini sudah menjadi satu profesi, tentunya ini akan memberikan tentunya tidak hanya kebanggaan tapi juga keinginan dari generasi muda untuk bisa menjadi atlet. Dan itu yang kita harapkan semua dari atlet-atlet yang mungkin saat ini sudah pensiun seperti itu. Good. Pak Menpora, terima kasih malam hari ini sudah bersama dengan kami. Luar biasa apa yang Anda jelaskan tadi. Susi juga terima kasih. Semoga hari olahraga menjadi satu momentum buat kita untuk melihat olahraga kita yang semakin berjaya tentunya. Pak Norman, bagaimana sebuah investasi? Pasti ini juga pemikiran ada di KONI. Tidak hanya sekedar cost, tapi kan suatu industri tentunya. Pasti dari pihak KONI juga akan memikirkan hal itu. Olahraga itu harus jadi industri. Karena kalau olahraga tidak jadi industri, kesannya pengurus cabang olahraga, siapapun yang berada di bidang olahraga itu seolah-olah sebagai yang hanya menjadi beban. Kalau melihat pimpinan cabang olahraga datang atau ketua KONI datang, yang mereka lihat Pak Marsiano datang nih mau minta apa lagi, gitu loh. Tetapi itu yang harus kita robah. Olahraga itu harus jadi industri, kita kelola dengan baik sehingga siapapun yang berhubungan dengan cabang olahraga manapun dia tahu. Kami bekerja sama dengan bulu tangkis, perusahaan saya juga akan diuntungkan. Harus sama-sama. Jadi malam hari ini kita mendorong swasta juga ikut ambil bagian. Swasta juga dia juga harus. Sekarang ini masih ada kendala, nanti mungkin Ibu bisa membantu. Perusahaan-perusahaan besar mengatakan bahwa mereka tidak bisa memberikan CSR-nya untuk olahraga. Ada aturan yang mengatakan mereka tidak bisa memberikan CSR untuk olahraga. Karena apa? Mereka hanya boleh memberikan CSR-nya untuk sosial dan bencana. Dan ini saya rasa mengapa tidak diatur
apabila mereka memberikan perhatian kepada peningkatan olahraga prestasi, di sisi lain mereka juga mendapatkan keringanan pajak, sehingga itu akan memotivasi orang untuk memberikan dukungan kepada pembinaan olahraga prestasi. Bung Joy, Anda melihatnya seperti apa? Sebuah investasi di bidang olahraga, Anda pernah meliput kemana-mana, melihat dengan kasat mata bagaimana Cina yang Anda jelaskan, perkembangannya, sebuah industri olahraga. Apakah Indonesia akan bisa mencapai itu juga? Ya, sebetulnya kalau kita bicara industri olahraga itu memang sangat tergantung pada environment-nya juga. Kalau nggak ada perlombaannya, nggak ada pertandingannya, nggak ada industrinya. Betul. Sepak bola saja Pak Norman, itu nilai industrinya sekitar berapa tahun yang lalu 5 triliun. Nilai industrinya saja, mulai dari sponsorship dan macam-macam penjualan cenderamata, itu baru dari sepak bola. Mungkin sekarang nilainya sudah 8 atau 9 triliun. Bayangkan kalau begitu ramainya kompetisi olahraga di Indonesia, dengan begitu banyak media sekarang, semua orang bisa jadi wartawan, media sosial juga begitu marak, itu kan nilai industrinya gila-gilaan, Boy. Setuju. Gitu loh. Jadi kalau tidak ada kegiatannya ya tidak ada industrinya, Bu. Makanya sekali lagi saya bicara, Pak, Ibu, kalau tidak ada pertandingannya, tidak ada olahraganya, tidak ada keramaiannya, tidak akan ada industrinya, gitu loh. Jadi bikin dulu itunya. Bikin dulu, kalau Anda bikin restoran ya sediakan dulu gedungnya, sediakan menunya, sediakan tempat masaknya. Kalau tidak ada industri yang mau masuk, tidak ada sponsorship, tidak ada macam. Get the point. Ibu, terakhir Bu, bagaimana Ibu? Melihat investasi ini dalam arti human investment. Human investment. Kalau kita berinvestasi kepada sumber daya manusia yang bugar, kita akan menghemat banyak dana untuk kesehatan, untuk mengobati orang sakit. Dan yang namanya modal sosial dengan adanya kerjasama, kompetisi, ya, itu juga sangat bernilai. Tidak bisa dinilai dengan rupiah loh sebenarnya. Bagaimana membangun karakter yang sportif, ya kan? Nah, hal yang seperti ini yang terkait dengan sumber daya manusia kita yang lebih produktif dan lebih, nanti itu akan memberikan pengembalian kan gitu ya, tapi dalam nilai yang sebetulnya jauh lebih besar daripada yang kita investasikan di olahraga itu. Jadi tidak rugi Pak, swasta membantu olahraga. Kualitas sumber daya manusianya akan betul-betul lebih kompetitif menghadapi tantangan ke depan. Oleh karenanya, melalui saya berharap selalu bangsa Indonesia memulai olahraga itu dari keluarga. Sehingga keluarga yang gemar berolahraga nanti akan melahirkan anak-anak yang juga pertama sportivitasnya tinggi, ketahanan kebugaran tubuhnya baik, kemudian daya saingnya juga baik, karena dia tidak pernah mau kalah, sehingga itu nanti bangsa kita jadi bangsa yang besar. Unggul. Baik, 1 jam kita berdiskusi soal Hari Olahraga Nasional. Terima kasih Pak Norman, terima kasih Ibu, terima kasih Bung Joy. Ya, jika desain besar olahraga nasional yang sudah disusun pemerintah adalah jawaban untuk merebut kembali era emas olahraga, maka mari kita bersatu padu. Jadikan Indonesia menjadi bangsa yang disegani karena kehebatan olahraganya. Sekali lagi, selamat Hari Olahraga Nasional, maju terus prestasi olahraga kita. Saya Boy Noya, salam sehat dan salam olahraga.